Kalau kamu pernah ke kota tua Jakarta, pasti nggak akan ngelewatin bangunan ini. Warnanya merah pudar, beda jauh dengan bangunan lain di sekitarnya yang sudah dicat cerah dan terawat. Pintu kayunya tuh besar, berat, dan selalu tertutup rapat. Jendela-jendelanya berdebu tebal seolah nggak pernah disentuh tangan manusia selama puluhan tahun. Gila, debu banget, berarti tebel banget itu. Wisatawan sering lewat gitu aja, berfoto sebentar lalu pergi. Gak banyak yang tahu rahasia apa yang tersimpan di balik tembok setebal 1 meter itu. Gak banyak yang tahu bahwa bangunan ini menyimpan kisah yang lebih kelam, lebih panjang dan lebih misterius daripada sejarah kota tua itu sendiri. Adidaw. Ada yang bilang ini cuma bangunan tua biasa, ada yang bilang ini tempat paling angker se-Jabodetabek. Tapi satu hal yang semua orang sepakat, Toko Merah nggak pernah membiarkan siapapun yang masuk ke sana pulang dengan perasaan yang sama. Dan yang paling terkenal dari tempat ini bukan sekedar suara langkah kaki atau bau aneh. Ada satu sosok yang namanya udah turun-temurun disebut warga, sosok wanita berbaju merah. Ada yang bilang dia Miss K, ada yang bilang dia ibu yang gak pernah rela meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Tim Manai sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan menelusuri arsipnya, bacain nih dokumen-dokumennya dan mencatat cerita dari puluhan orang yang benar-benar pernah berhadapan langsung dengannya. Oke, selama beberapa menit ke depan, Manai akan ceritain semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Sebelum kita mulai, pastiin kamu duduk nyaman. Kalau bisa, jangan nonton sendirian. Dan kalau nanti kamu merasa udara mendadak dingin, jangan kaget. Siapa tahu dia lagi ikut dengerin. Adidaw. Semua tanggal, nama, dan kejadian besar di bagian ini sudah tercatat resmi di Arsip Nasional dan Dokumen VOC. Jadi ini fakta yang pasti ada. Banyak sekali informasi yang tertukar, terpotong, atau salah tulis di internet maupun buku-buku lama. Makanya di bagian ini Manai akan bahas satu persatu dengan sangat teliti. Ini adalah urutan sejarahnya. Bangunan megah ini mulai dibangun dan selesai dibangun sepenuhnya pada tahun 1730, tepat saat Diederik Durven menjabat sebagai Gubernur Jenderal ke-6 VOC, yaitu antara tahun 1729 sampai 1732. Beliaulah yang memerintahkan pembangunannya dan bangunan ini memang dirancang khusus sebagai kediaman resmi sekaligus kantor kerja pejabat tertinggi saat itu. Lokasi yang dipilih pun bukan kebetulan. Tanah ini termasuk bagian paling tinggi di kawasan Batavia Lama, sehingga aman dari genangan air pasang dan banjir yang sering melanda kota kala itu. Posisi ini juga sangat strategis, nggak jauh dari pusat pemerintahan, dekat dengan pelabuhan, dan mudah diawasi. Kualitas pembangunannya luar biasa mewah dan kokoh untuk ukuran zaman itu. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang dibakar sampai matang sempurna. Ketebalannya mencapai 90 cm hingga hampir 1 meter. Sangat kuat menahan panas, dingin, bahkan gempa bumi kecil sekalipun. Pantesan aja masih berdiri sampai hari ini. Seluruh lantai, tangga, kusen pintu, dan jendela dibuat dari kayu jati pilihan terbaik yang diangkut jauh dari hutan di Jawa Tengah. Kayu ini terkenal sangat awet, tahan rayap, dan suaranya terdengar khas jika diinjak. Jendela-jendelanya besar-besar, dilengkapi kaca bening tebal yang harus diimpor langsung dari Belanda. Barang ini sangat mahal dan langka. Hanya bangunan milik pejabat tertinggi aja yang bisa memilikinya. Terdiri dari lantai dasar dan lantai 2, lengkap dengan ruang tamu yang sangat luas, ruang kerja pribadi, kamar tidur utama yang dilengkapi perapian, ruang makan besar, dapur tersendiri, gudang penyimpanan, dan yang paling penting, ruang bawah tanah yang luas dan dalam yang sampai hari ini belum pernah dibuka sepenuhnya untuk umum. Setelah masa jabatan Diederik Durven berakhir, bangunan ini tetap menjadi kediaman resmi Gubernur Jenderal berikutnya. Ketika Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat pada tahun 1743 hingga 1750, beliau juga menempati bangunan ini sebagai rumah dinas resminya. Susah banget ngomong namanya, mana susah ngomong F.
Karena beliau adalah salah satu tokoh paling terkenal dan berjasa besar di masa itu, sering muncul anggapan atau kesalahpahaman bahwa dialah yang membangunnya. Padahal faktanya bangunan sudah berdiri sempurna sejak tahun 1730 dan Van Imhoff adalah penghuni terkemuka yang menempatinya belasan tahun kemudian. Selama menempati sini, beliau juga sempat melakukan sedikit perbaikan dan penataan ruangan supaya lebih sesuai kebutuhan. Gitu loh. Susah banget ngomong Imhoff. Setelah itu, selama lebih dari 1 abad penuh, bangunan ini terus berpindah tangan ditempati oleh berbagai pejabat tinggi pemerintahan kolonial. Fungsinya pun kadang berubah, pernah jadi kantor administrasi penting, tempat penyimpanan dokumen rahasia, hingga tempat tinggal sementara pejabat tamu dari Eropa. Namun, kemegahan dan bentuk aslinya ini tetap terjaga dengan baik. Memasuki pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial nggak lagi butuhin bangunan ini sebagai kediaman pejabat dan akhirnya memutuskan untuk menjualnya ke pihak swasta. Tercatat sangat jelas dalam akta pengalihan hak asli yang tersimpan pada tahun 1851, bangunan ini resmi dibeli oleh saudagar kaya, terpandang, dan sangat dihormati bernama Oi Liao Kong. Mana ya, bener nggak tuh nyebut namanya ya? Bener nggak ya? Oke, beliau adalah tokoh bisnis besar di Batavia saat itu, memiliki banyak lahan dan usaha dagang. Selama memiliki bangunan ini, Oi Liao Kong merawatnya dengan sangat baik. Beliau memperbaiki bagian yang mulai rapuh, mengecat ulang, dan menambahkan beberapa fasilitas tanpa mengubah bentuk asli bangunan. Beliau dan keluarganya menempati tempat ini selama bertahun-tahun dengan damai. Kemudian, kepemilikan bangunan ini beralih dari keluarga Oi Liao Kong ke tangan saudagar besar lain yang nggak kalah kaya dan berpengaruh, yaitu Lim Ko Chan. Ini mana yang bener nggak nih nyebutnya namanya? Tolong diperbaiki ya kalau misalnya mana yang salah. Lim Ko Chan memiliki gagasan berbeda. Beliau melihat lokasi ini sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha. Maka beliau mengubah fungsi bangunan yang tadinya murni kediaman mewah pejabat menjadi pusat perdagangan serba ada yang sangat besar. Bagian depan diubah menjadi etalase luas, ruangan-ruangan disusun menjadi tempat penyimpanan barang, dan halaman diperluas untuk bongkar muat barang. Dan perubahan yang paling terkenal dan menjadi ciri khas sampai sekarang, Lim Ko Chan memerintahkan seluruh dinding luar bangunan dicat dengan warna merah tua pekat. Menurut kepercayaan yang beliau anut, warna merah, warna yang melambangkan kemakmuran, keberuntungan, sekaligus berfungsi sebagai pelindung dari hal-hal buruk. Sejak saat itulah warga sekitar mulai menyebut bangunan ini dengan sebutan Toko Merah, nama yang jauh lebih populer dan melekat kuat sampai hari ini, menggantikan nama-nama lama sebelumnya. Toko Merah pun menjadi pusat perniagaan paling ramai dan bergengsi di Batavia. Di sini tersedia barang-barang yang bahkan sulit ditemukan di tempat lain. Sutra halus berkualitas tinggi dari Tiongkok, teh pilihan, rempah-rempah langka dari Maluku, Kampung Manai, kain wol dan peralatan rumah tangga dari Eropa, perhiasan, senjata, hingga barang seni. Orang-orang kaya dari berbagai pelosok pulau Jawa sengaja datang jauh-jauh hanya untuk berbelanja di sini. Kemakmuran itu berjalan 17 tahun sampai malam menjelang Imlek. Pagi harinya tetangga mencium bau anyir dan dupa sangat menyengat. Petugas mendobrak pintu yang terkunci rapat dari dalam dan menemukan seluruh keluarga Lim Ko Chan, istrinya, 4 anak, 3 pembantu, 2 penjaga, total 11 orang tewas duduk melingkar. My God, kaget, shock mana? Anehnya nih, gak ada tanda perampokan, gak ada luka fisik yang jelas. Semua mayat bermata terbuka lebar seolah melihat hal mengerikan sebelum mati kayak gitu. Hanya anak bungsu berusia 7 tahun yang gak ditemukan sampai sekarang. Laporan resmi Belanda cuma menulis, penyebab kematian tidak dapat dipastikan. Sejak hari itu gak ada satupun orang yang betah mengurus atau menempati bangunan ini lebih dari 3 bulan. Nah, ini bagian yang paling banyak ditanyakan. Semua cerita di sini adalah pengalaman asli orang yang mengalaminya sendiri. Dari sekian banyak sosok yang sering muncul, yang paling terkenal dan paling sering ditemui adalah wanita berbaju merah. Warga sering menyebutnya Mrs. K. Merah, Toko Merah, tapi dia beda dengan yang biasa kita dengar ceritanya.
Rambutnya tuh nggak menutupi seluruh wajah gitu, nggak. Wajahnya terlihat pucat sekali, matanya kadang memerah. Dia pakai kebaya merah tua persis warna tembok dan hampir nggak pernah terlihat terbang, seolah dia memang pemilik rumah ini yang nggak bisa pergi kemana-mana. Orang kebanyakan percaya ini adalah arwah istri Lim Ko Chan. Malam tragedi itu dia memang memakai kebaya merah baru khusus untuk hari raya. Mati membela anak-anaknya tapi nggak berdaya dan sampai sekarang masih terikat di sini. Kenapa Manai nggak mau sebut isi itu? Manai cuma sebut Miss K karena Manai nggak mau dia datang, oke? Oke, Manai akan ceritakan ini kisah-kisah yang sudah ada dan nama-namanya disamarkan semua, jadi teman Manai ikutin aja kisahnya. Cerita yang pertama datang dari Pak Daud, penjaga 40 tahun. Saya lihat dia berkali-kali, hampir tiap malam Jumat dia berdiri diam di jendela lantai 2, menatap jalan seolah menunggu anaknya yang hilang itu pulang. Pernah sekali saya berani intip agak lama nih, dia noleh ke arah saya. Badan saya langsung kaku, dingin merambat sampai ke tulang. Tahun 1992 ada 2 pemuda iseng masuk lewat pagar belakang. Saya cari nih sampai ke lorong paling ujung dan lihat dia berdiri menghalangi jalan. Baju merahnya tuh terlihat samar di gelap-gelap ini. Kedua anak itu udah jatuh pingsan di lantai. Saat saya bangunin, mereka nangis gemeter bilang wanita itu menatap mereka tajam dan berbisik pelan, "Pergi dari rumahku." Sejak itu mereka nggak pernah berani lewat lagi. Aduh, itu siapa ya sebenarnya? Yang kedua, cerita dari Bu Maimunah, warga sejak kecil. Dulu waktu saya umur 12 tahun, saya pulang terlambat mengaji. Saya lewat depan sana, saya dengar suara wanita memanggil nama saya pelan. Saya hampir noleh nih, untung nenek saya yang kebetulan menyusul, langsung tutup telinga saya nih dan ajak lari. Katanya, kalau dipanggil lewat sana, jangan pernah jawab. Itu dia yang lagi cari anaknya. Heleh. Tetangga saya, Pak Joko, pernah ketemu langsung tahun 1980-an. Dia pulang kerja jam 11 malam, lihat sosok merah berdiri persis di tengah jalan di depan toko merah. Dia nggak bisa lewat, berhenti diem nih hampir 10 menit, sampai sosok itu perlahan menghilang. Seminggu dia sakit demam tinggi, badannya penuh bercak merah samar. Ya ampun, kasian banget Pak Joko. Ini cerita Budi, mantan pekerja pembersihan tahun 2006. Saya ikut tim bersihkan halaman sebelum rencana renovasi. Hari pertama siang bolong, saya lagi angkat ranting nih di pojok halaman. Tiba-tiba ada wanita berdiri nggak jauh dari saya. Bajunya merah, wajahnya sedih banget. Dia cuma diam natap saya, nggak marah, nggak bergerak. Saya kaget diam aja, baru kedip sebentar, dia udah hilang. Sore harinya teman saya, Andi, yang naik ke atap bersihin sampah, teriak histeris lari turun. Dia bilang ada wanita merah berdiri di ambang jendela tepat di belakangnya. Berbisik keras, "Jangan sentuh rumahku." Andi pingsan seketika sampai dibawa ke puskesmas. Dia nggak mau disentuh rumahnya sama sekali. Dan ini ada cerita dari pengunjung nih, wisatawan yang terbaru tahun 2022. Ada sekelompok remaja yang nekat masuk. Salah satu dari mereka merekam video gelap di dalam dan saat dilihat ulang terlihat sosok merah berjalan pelan di belakang mereka, padahal saat itu mereka merasa sendirian. Anak yang merekam cerita, dia merasa pundaknya berat banget seolah ada yang numpang gitu, ada yang nemplok. Dan HP-nya mati total sampai dia keluar dari gerbang toko merah. Hal unik yang semua orang sepakati nih, dia nggak pernah ganggu orang yang cuma lewat, lihat sebentar dan sopan. Dia cuma muncul atau marah kalau ada yang berisik, bicara kotor, atau nekat masuk tanpa izin. Dan warga bilang, dialah yang bikin cat tembok yang baru dicat ulang selalu mengelupas kembali jadi merah. Karena ini rumahnya, warnanya harus tetap seperti itu. Banyak sejarawan menduga keluarga Lim nggak mati karena hal yang nggak terjelaskan gitu, tapi dibunuh pihak berwenang karena Lim menyerahkan harta yang seharusnya disita. Kebenaran ini dikubur, jadi wajar kalau arwah mereka, terutama sang ibu, nggak pernah tenang. Tahun 2006, saat mau dibuka pintu gudang bawah tanah, pekerja mendengar teriakan dari dalam. Kunci berkarat, tiba-tiba panas, ngebakar tangan gitu, dan tanah bergetar pelan. Proyek langsung dihentikan sampai sekarang. Warga dan penjaga sampai sekarang tetap pegang aturan. Jangan menatap jendela lantai 2 terlalu lama. Jangan jawab kalau dipanggil saat lewat.
dan jangan pernah masuk tanpa izin resmi. Tuh ya, anak-anak remaja, abege jangan bandel ya. Nah, teman Manai, setelah kita tahu sejarahnya dan dengar sendiri cerita orang-orang yang pernah berhadapan langsung, pasti makin banyak pertanyaan muncul di kepala kamu kan? Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Kenapa sampai sekarang belum ada yang berani bongkar semuanya? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tembok tebal dan pintu-pintu terkunci itu? Yuk kita bedah satu persatu berdasarkan dokumen yang baru bisa diakses dan penelusuran para ahli sejarah. Kebenaran yang dikubur selama 2 abad. Laporan resmi zaman Belanda cuma menulis singkat. Penyebab kematian tidak diketahui, tapi tahun 2001, arsip rahasia yang selama ini disimpan tertutup di Belanda akhirnya dipindahkan dan dibuka untuk umum di Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sana ditemukan surat-surat rahasia antara pejabat tinggi yang menceritakan hal yang berbeda. Lim Ko-chan ternyata bukan sekedar saudagar biasa. Dia juga dipercaya menyimpan uang, emas, dan barang rampasan milik pemerintah kolonial dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Saat itu Belanda sedang terdesak perang di Eropa. Mereka minta seluruh simpanan itu diserahkan seketika. Tapi Lim Ko-chan menolak. Dia bilang sebagian besar harta itu sebenarnya hasil rampasan dari rakyat Nusantara. Dan dia nggak akan menyerahkannya gitu aja. Keren juga nih Lim Ko-chan. Para sejarawan meyakini malam itu pasukan rahasia masuk diam-diam, membunuh seluruh keluarga Lim dengan cara yang mengerikan, lalu mengunci pintu dari dalam supaya terlihat seperti kejadian aneh atau wabah yang nggak diketahui. Kejahatan ini ditutup rapat, nama baik Lim Ko-chan dibiarkan ternoda tanpa bukti. Wajar banget kalau arwah mereka, terutama sang istri yang kita bahas tadi, nggak pernah mau pergi. Mati dihianati, mati ketakutan membela anak-anak, nama buruk yang melekat dan gak pernah dikuburkan dengan layak. Rasa sedih, marah, dan ketidakadilan itu menumpuk nih ratusan tahun. Sampai membuat tempat ini terasa begitu berat dan angker sampai hari ini. Buat mana sih sedih banget. Ada satu bagian dari toko merah yang sampai sekarang belum pernah dilihat oleh mata orang biasa selama berabad-abad. Gudang bawah tanah. Berdasarkan denah kuno yang ditemukan, ruang bawah tanah ini luasnya hampir setara dengan bangunan di atasnya. Ada lorong-lorong rahasia, ruang penyimpanan tertutup, dan bahkan ada yang percaya ada terowongan rahasia yang dulunya menghubungkan toko merah langsung ke arah pelabuhan Sunda Kelapa. Wow. Ih, nggak bisa kebayang mana. Tahun 2006, Dinas Kebudayaan benar-benar berniat memugar total bangunan ini. Tim pekerja dan ahli sejarah sudah siap lengkap. Tepat saat mereka sampai di depan pintu besi tua ruang bawah tanah itu, hal aneh mulai terjadi satu persatu. Cerita kepala tim pekerja. Siang hari terik, matahari ini panas banget. Tapi begitu kami berdiri di depan pintu itu, udara tuh kayak mendadak sedingin malam gitu, kayak hujan gitu. Saat kunci besi tua itu mau diputar nih, tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang bergema dari dalam. Persis seperti suara wanita dan anak-anak yang lagi menangis. Tangan yang pegang kunci langsung melepuh kayak kebakar, seolah besi itu baru aja diambil dari api. Tanah juga kayak bergetar pelan gitu, cukup kuat sampai bikin kami semua kaget dan mundur. Kejadian itu berulang sampai 3 kali percobaan. Akhirnya proyek pemugaran dibatalkan seketika. Secara resmi pemerintah menulis alasannya. Kendala keamanan struktur bangunan dan pertimbangan pelestarian cagar budaya. Tapi semua orang yang ada di lokasi saat itu tahu ada hal lain yang membuat mereka berhenti dan gak mau coba lagi sampai sekarang. Sampai hari ini gak ada satu orang pun yang tahu apa yang sebenarnya tersimpan di bawah sana. Apakah sisa harta yang dicari-cari? Apakah jenazah anak bungsu Lim yang gak pernah ditemukan? Atau rahasia lain yang lebih mengerikan? Selain kejadian yang udah kita bahas tadi, ada hal-hal kecil lain yang selalu terjadi dan gak bisa dijelasin. Setiap kali ada rencana untuk merenov nih atau mengubah bentuk bangunan, selalu aja ada halangan yang gak terduga. Alat beratnya rusak tiba-tiba, pekerja jatuh sakit, atau izin mendadak dicabut. Banyak kamera, HP, dan alat perekam yang matinya nih total kalau diletakin persis di depan pintu utama, padahal baterainya masih penuh.
Alat baru yang dibawa ganti pun sering mengalami hal yang sama. Warga sekitar sering melihat cahaya redup berwarna kemerahan berpindah-pindah di balik jendela lantai 2 di malam hari. Padahal nggak ada aliran listrik yang menyala di bagian itu. Siapa tuh? Banyak nih yang bertanya, kenapa dia tetap ada di sini sampai sekarang? Menurut penjelasan para ahli budaya dan orang yang memahami hal ini, dia terikat kuat di tempat ini karena 2 hal. Yang pertama, dia meninggal dengan perasaan sangat sedih, takut, dan marah. Energi emosi yang begitu kuat membuatnya tuh nggak bisa berpisah dari tempat kejadian. Yang kedua, dia masih merasa ini adalah rumahnya. Dan dia masih menunggu anak laki-lakinya yang hilang itu pulang. Dia nggak mau pergi sebelum nemuin anaknya. Atau sebelum kebenaran tentang kematian keluarganya diakui dunia. Sedih banget, kasihan banget itu. Emosinya udah parah banget coy. Dan satu hal yang paling penting, selama ratusan tahun ini dia nggak pernah mengganggu orang yang lewat dengan sopan, yang menghormati tempat ini, dan yang nggak berniat jahat. Dia cuma marah kalau ada yang berani merusak, mencuri, atau masuk tanpa izin ke rumahnya. Berarti waktu yang pas pemugaran tadi tuh yang ceritanya yang Andi jatuh pingsan itu, mungkin dia ada ini kali ya, ada niatan apa sampai akhirnya dimarahin. Dari pengalaman puluhan tahun, warga dan petugas penjaga menyusun aturan yang sampai sekarang tetap dipegang teguh. Kalau lewat di depan toko merah, ucapin salam atau permisi pelan aja. Cukup lihat sekilas saja, nggak perlu berhenti lama atau menatap tajam ke arah jendela, apalagi lantai 2. Nah, oke. Dilarang keras berbicara kotor, menertawakan atau meremehkan sejarah dan sosok yang ada di sana. Jangan pernah jawab atau noleh kalau mendengar ada yang memanggil namamu saat lewat. Dan yang paling penting, jangan pernah coba masuk tanpa izin resmi, apalagi sendirian atau malam hari. Banyak yang udah merasakan akibatnya. Tuh, ya. Jangan kepo-kepo amat jadi orang. Apalagi buat kamu tuh yang, ya ampun, habisin waktu aja gitu, mau terlalu kepo dengan segala hal. Oke? Marah nih mana ya? Sudah hampir 3 abad berlalu sejak bangunan kokoh ini pertama kali berdiri di tanah Batavia. Dulu di sini tempat pejabat tinggi berkuasa, lalu jadi tempat saudagar meraih kemakmuran, sampai akhirnya menyimpan duka mendalam yang gak terungkap sampai hari ini. Jakarta sudah berubah berkali-kali wajahnya ya. Bangunan tua di sekelilingnya udah diperbaiki juga, diubah fungsinya, atau bahkan runtuh diganti gedung baru. Tapi toko merah tetap berdiri di sini persis seperti dulu. Dindingnya nih masih teguh menahan angin dan hujan, warnanya tetap merah pudar yang khas, dan pintu besarnya masih tertutup rapat seolah gak ingin membiarkan rahasia di dalamnya bocor keluar. Sekarang tempat ini sudah jadi museum. Orang datang berkunjung, berfoto, melihat benda-benda peninggalan sejarah lalu pulang. Tapi nggak sedikit juga yang pergi membawa perasaan aneh. Rasa dingin yang tiba-tiba, rasa berat di dada, atau pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Apakah kebenaran akan terungkap suatu hari nanti? Dan apakah dia, sosok ibu berbaju merah itu, masih menunggu di sana? Didau itu namanya. Entah kamu percaya sepenuhnya pada cerita-cerita ini atau kamu hanya menganggapnya legenda masa lalu. Satu hal yang pasti, cerita toko merah mengajarkan kita satu hal yang mendalam, bahwa ketidakadilan yang dikubur, kesedihan yang gak tersampaikan, dan janji yang gak terpenuhi bisa meninggalkan jejak yang begitu kuat, bahkan melebihi waktu ratusan tahun sekalipun. Sosok wanita merah itu bukan sekedar hantu yang menakutkan. Dia adalah gambaran seorang ibu yang gak pernah rela berpisah dari anaknya, istri yang mati dalam ketakutan membela keluarganya, dan jiwa yang menunggu keadilan yang gak pernah datang. Dia gak mengganggu siapapun yang menghormati rumahnya. Dia hanya menjaga kenangan, menjaga sisa keluarganya, dan menunggu anak bungsunya yang sampai sekarang gak pernah pulang. Yang pasti sudah pulang, tapi entah bagaimana cara pulangnya. Kalau nanti kamu punya kesempatan berkunjung ke Kota Tua, datanglah melihat bangunan ini. Lihatlah keagungan tembok yang sudah berdiri ratusan tahun itu, tapi ingat pesan dari semua orang yang pernah tinggal dan bekerja di sini. Cukup lihat sekilas aja, jangan menatap jendela lantai 2 terlalu lama, jangan bicara kasar, dan perlakukanlah tempat ini dengan hormat. Siapa tahu saat kamu menatap ke arah kegelapan, di balik kaca itu,
dia sedang menatapmu juga. Mungkin kamu sendiri pernah merasakan hal aneh saat lewat sini. Mungkin kerabat atau temanmu punya pengalaman yang nggak pernah diceritakan ke orang lain. Kalau kamu berani, tuliskan pengalaman aslimu di form yang sudah Manai siapkan di deskripsi channel. Cerita kalian mungkin adalah kepingan teka-teki yang hilang yang belum pernah orang lain ketahui. Terima kasih sudah menemani Manai membongkar rahasia toko merah dari awal sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menarik, seram, dan penuh fakta, tolong bantu bagikan video ini ke teman-temanmu biar lebih banyak orang tahu sejarah sebenarnya. Jangan lupa like dan subscribe Manai Berkisah supaya kita bisa bersama-sama membongkar misteri tempat-tempat legendaris lain yang gak kalah mengerikan dan menyentuh hati di video selanjutnya. Teman Manai, jaga dirimu baik-baik dan hati-hati kalau nanti kamu lewat depan toko merah saat hari mulai gelap. Terima kasih sudah menonton. Manai pamit, undur diri. Bye-bye.